Banyak orang mengira jualan online di era sekarang itu gampang banget. Tinggal foto produk, upload ke Instagram Story, pasang status WhatsApp, lalu duduk manis menunggu direct message atau DM masuk bertubi-tubi. Kelihatannya memang sesederhana itu kan? Tapi realitanya di lapangan, saat notifikasi benar-benar mulai berbunyi sahut-sahutan, yang terjadi seringkali bukan kebahagiaan, melainkan kepanikan yang luar biasa. Tanpa alur pre-order atau PO yang jelas, pesanan yang masuk lewat DM bisa tenggelam tertumpuk chat lain. Akibatnya, Anda salah mencatat jumlah pesanan, salah mengirim alamat, atau bahkan lupa menagih pembayaran. Dan tahukah Anda betapa mahalnya harga dari sebuah salah catat? Sebuah studi dari Edumi yang dilaporkan oleh restoran Dive 2022 menemukan fakta pahit. 20% konsumen tidak akan pernah mau memesan lagi dari sebuah bisnis kuliner setelah mengalami satu kali saja kesalahan pesanan. Lebih parah lagi, riset dari Harvard Business Review, Kelm 2014, membuktikan bahwa mencari pelanggan baru itu biayanya 5 hingga 25 kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Artinya, mengacaukan pesanan pelanggan pertama Anda sama saja dengan membakar uang promosi Anda sendiri. Di episode sebelumnya, Minggu 0, kita sudah membahas betapa pentingnya membangun fondasi, mulai dari mengunci konsistensi rasa, menghitung HPP, sampai menyiapkan amunisi visual. Jika Minggu 0 adalah fase pemanasan mental dan operasional, maka Minggu 1 adalah saatnya Anda menarik pelatuk eksekusi. Di batch pertama ini jangan langsung bermimpi mendapat 100 pesanan dari orang asing. Targetkan saja 20 pesanan pertama dari lingkar terdekat Anda, keluarga, teman kantor, atau anggota komunitas. Kenapa harus lingkar terdekat? Penelitian dari si Haloho DKK 2025 menunjukkan bahwa word of mouth, rekomendasi mulut ke mulut, yang digabungkan dengan media sosial bertanggung jawab atas 84,1% keputusan pembelian pada bisnis kuliner baru. Lingkar terdekat Anda adalah agen word of mouth yang paling ampuh. Merekalah yang akan memberikan validasi, rasa percaya awal, dan yang paling penting, testimoni nyata. Agar 20 pesanan pertama ini tidak berujung pada komplain, Anda butuh sistem. Bukan sistem teknis yang rumit, melainkan gambaran besar alur kerja yang jelas. Inilah 5 tahapan alur PO yang wajib Anda kuasai. 1. Promosi awal soft selling. Sebarkan amunisi visual yang sudah Anda siapkan di Minggu 0 melalui status WhatsApp, Instagram Story, atau pesan pribadi, Japri, yang sopan ke lingkar terdekat. 2. Merespons calon pembeli. Kecepatan adalah kunci. Data dari Slickflow 2023 menyebutkan bahwa 55% konsumen Indonesia berpotensi membatalkan transaksi jika penjual lambat membalas chat. Jangan biarkan DM menggantung lebih dari 5 menit. 3. Konfirmasi dan catat pesanan. Jangan pakai ingatan. Catat nama pemesan, varian produk, jumlah, alamat pengiriman, dan status transfer. Bayangkan kalau Anda hanya mengandalkan ingatan, berapa besar resiko salah kirim pesanan? 4. Produksi dan pengiriman. Kunci konsistensi. Disinilah reputasi Anda dipertaruhkan. Pastikan produk yang dikirim kualitasnya sama persis dengan yang Anda janjikan. 5. Follow up testimoni. Langkah emas yang sering dilupakan. Setelah produk diterima, hubungi kembali pelanggan untuk menanyakan pendapat mereka dan mintalah izin untuk menjadikan tangkapan layar, screenshot, chat tersebut sebagai testimoni. Di atas kertas, kelima alur tadi terlihat mulus. Tapi di lapangan, selalu ada drama. Sini saya jelasin beberapa masalah yang paling sering terjadi dan cara mengatasinya. Masalah 1. Order menumpuk di DM dan terlewat. Ketika pesanan mulai ramai, mencatat manual di buku tulis seringkali berantakan. Tinta luntur, buku terselip, atau tulisan tangan sendiri susah dibaca. Solusinya, gunakan Google Sheet sederhana atau Excel. Buat kolom terstruktur. Nama, pesanan, jumlah, alamat, dan status bayar. Ini adalah cara paling aman untuk memastikan tidak ada pesanan yang terlewat. Masalah 2. Pembeli sudah pesan, tapi belum transfer. Ini bikin serba salah. Ditegur takut tersinggung, dibiarkan takut kita yang rugi modal. Solusinya, buat template pengingat reminder yang sopan. Misalnya, "Halo Kak, kuota PO kita hampir penuh nih. Untuk mengamankan pesanan Kakak, boleh dibantu konfirmasi pembayarannya maksimal jam 5 sore ini ya? Terima kasih banyak." Masalah 3. Lupa meminta testimoni. Banyak pebisnis kuliner yang merasa tugasnya selesai begitu makanan diterima pelanggan. Padahal,
riset Search Engine Land membuktikan bahwa 71% konsumen bersedia memberikan ulasan jika diminta secara langsung. Masalahnya, kita sering lupa atau sungkan meminta. Solusinya, jadikan permintaan testimoni sebagai bagian wajib dari alur operasional Anda, bukan sekadar tambahan kalau ingat. Masalah 4. Pesanan selesai, tapi uang laba tidak terlihat. Ini adalah jebakan Batman terbesar. Pesanan PO ludes, pelanggan puas, tapi saat dihitung akhir bulan, kok rasanya tidak ada untung yang tersisa? Biasanya, ini terjadi karena uang hasil jualan tercampur dengan uang pribadi, atau Anda salah menghitung HPP, harga pokok penjualan, sejak awal. Solusinya, setelah pesanan selesai direkap, pastikan Anda mencatat keuangannya dengan benar menggunakan dashboard cerdas Mitrakun. Mitrakun adalah alat akuntansi berbasis Google Sheets yang dirancang khusus untuk UMKM. Dengan fitur perhitungan HPP otomatis, metode FIFO, dan laporan laba rugi yang instan, Anda bisa tahu persis berapa keuntungan bersih dari batch pertama ini. Jangan sampai capek jualan, tapi tidak tahu untungnya lari kemana. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih dari tadi bahas testimoni terus? Karena data psikologi konsumen dari Fan and Fuel mengungkap bahwa 92% konsumen akan ragu membeli dari penjual baru jika mereka tidak melihat ulasan atau testimoni. Di sisi lain, riset rujukan dari Oberlo mencatat bahwa satu pelanggan yang puas berpotensi menghasilkan 9 rekomendasi baru. Coba bayangkan skenario ini. Anda sudah susah payah mengatur alur PO dengan rapi. Anda membalas chat dengan cepat. Anda mencatat pesanan tanpa cacat. Tapi saat kue Anda sampai di tangan pelanggan pertama, teksturnya bantat karena Anda menggunakan tepung eceran yang kualitasnya sedang buruk. Hancur sudah peluang mendapatkan testimoni positif. Lenyap sudah potensi 9 rekomendasi dari pelanggan tersebut. Itulah mengapa kelancaran alur operasional harus selalu ditopang oleh kualitas bahan baku yang stabil. Jangan ambil risiko. Kunci konsistensi produk Anda sejak batch pertama menggunakan tepung serbaguna Lokaloka. Dengan standarisasi pabrik, Anda bisa fokus mengurus alur pelayanan pelanggan tanpa perlu was-was memikirkan adonan yang gagal. Alur pre-order pada dasarnya adalah seni menjaga aliran kepercayaan. Dari promosi yang memancing rasa penasaran, berlanjut ke pesanan yang dilayani dengan sigap, hingga berujung pada testimoni yang memuaskan. Jika Anda bisa merapikan alur ini sejak 20 pesanan pertama di minggu 1, testimoni yang Anda kumpulkan akan menjadi modal kuat, social proof, untuk melipat gandakan pesanan di batch kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, apakah alur pre-order Anda sudah benar-benar siap menjadi mesin pengganda pesanan? Klik link di deskripsi untuk menggunakan dashboard cerdas Mitrakun. Hitung HPP dan catat laba bersih dari batch pertama Anda secara akurat, agar keuntungan tidak menguap begitu saja. Klik link di deskripsi untuk stok tepung serbaguna Lokaloka. Pastikan 20 pelanggan pertama Anda mendapatkan kualitas rasa terbaik yang akan membuat mereka dengan sukarela memberikan testimoni positif.